Ini ada yang menarik nih. Jokowi terbitkan aturan. Menteri wali kota maju pilpres tak perlu mundur. Nah ini yang tadi saya omongin, Pak. Ya tentu kalau ya ini ya, Pak ya. Ini kan Jokowi ini selalu ngakal-ngakali, Pak, dan selalu menerobos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini tamunya dahsyat. Karena anak muda yang baru saja mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0 di Gedung Juang 45, dan pesannya sangat jelas. Lawan politik dinasti sambil bawa jagung. Apa kabar, Rafiq? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat. Maksud lo apa? Sumpah Pemuda 2.0 itu maksudnya apa? Kalau namanya kita kan udah 28, udah tinggi banget. Sekarang lo balikin lagi 2.0 tuh. Kan sebenarnya kita nangkep ini, Pak ya. Ruh Sumpah Pemuda 28 itu kan harapan pemuda-pemudi untuk merdeka, bebas, punya masa depan gitu. Nah, semangat itu sebaiknya kita bawa, Pak. Jadi semangat Sumpah Pemuda 28 itu kita deklarasikan dalam Sumpah Pemuda kemarin. Itu simbol bahwa ada ancaman bagi harapan anak muda hari ini, Pak. Ada ancaman ketika demokrasinya dihancurkan, demokrasinya seenaknya dipreteli, itu ancaman bagi anak muda. Gimana sih? Salah satu calonnya wakil presiden itu anak muda. Lo malah protes-protes, maksudnya apa itu? Ya kan kita udah komitmen, Pak. Demokrasi ini kita negara hukum, kita bukan negara kekuasaan. Kita konsisten dan komitmen dengan itu. Dengan itulah kita akhirnya menyerahkan diri kita kepada bangsa dan negara. Tapi ketika itu dihancurkan dengan seenaknya, dengan gampangnya diubah-ubah oleh mahkamah keluarga, oleh Om sendiri. Akhirnya ini ancaman bagi kita. Jadi kalau misalnya dibilang ini pemuda, ini harapan, ini ada pemuda, ada pemudi. Tapi kan sebenarnya pemuda-pemudinya itu anak presiden gitu. Yang notabene anak presiden itu ya pasti sangat gampang gitu. Itu ancaman, bahkan ancaman bagi anak muda. Jadi anak muda yang mau berkiprah dalam dunia politik atau dalam negara harus anak presiden. Lebih ancaman lagi itu kan. Jadi lo mau bilang prosesnya harus benar. Ya, prosesnya harus benar. Dia anak muda yang memang sudah matang gitu secara sosial politik dengan karakternya dan macam-macam itu, dan dia melalui proses yang kompetisinya itu tidak karena pamannya atau bapaknya gitu ya. Kira-kira gitu ya, atau punya pendapat lain gitu gimana? Pasti kalau kita kan melihat kan putusan MK kemarin, Pak. MK yang nomor 90 tuh ya. Ya, sudah jelas itu pelanggaran etik berat. Bahwa memang ini udah bermasalah putusan itu. Ketua MK-nya ya. Ya, bahwa dia pamannya dan dia melanggar pelanggaran etik berat. Jadi menurut kami ya putusan itu sangat bermasalah. Ketika ada putusan yang bermasalah seperti itu ya sudah barang pasti demokrasi kita diganggu gugat dan tidak ada Jadi alat yang menjadi legitimasi berupa putusan MK itu sudah cacat etik. Iya, cacat etik. Near integrity gitu ya, near etis. Dengan begitu sebenarnya dia sudah kehilangan dasar legitimasinya untuk menjustifikasi anak muda siapapun. Ya, anak muda. Kan juga ini, Pak ya. Di dalam putusan itu kan gak ada mencantumkan anak muda, Pak. Cuma penambahan kan. Penambahan pernah jadi kepala daerah kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ini memudahkan anak muda, gak ada unsur anak mudanya. Betul. Gak ada unsur anak muda. Nah, ini ada ininya nih. Deklarasi Sumpah Pemuda Melkisedek singgung dinasti politik yang hancurkan mimpi anak miskin jadi pemimpin. Betul, Pak. Betul gitu ya? Iya, jadi ini ancaman bagi anak muda lainnya karena kan kita sama-sama tahu ya, demokrasi itu kenapa harapan bagi anak muda, karena dia mendistribusi sosial kan, dia mendistribusi elit dan lain-lain. Tapi ketika mekanismenya dan seluruh prosesnya diganggu dan sangat gampang diubah-ubah, itu ancaman bagi mimpi anak muda. Asik, kita mundur sedikit. Berapa banyak perguruan tinggi yang muncul, yang ikut deklarasi itu? Sebenarnya ada puluhan ya, perguruan tinggi yang ikut hadir. Cuma kita memang kemarin bagi-bagi posnya gitu ya. Kita juga membangun kekuatan di beberapa tempat. Dan tentunya ini untuk media. Kita juga punya yang konsol gerilya itu, Pak, di grassroots.
Berarti nanti ini tidak hanya deklarasi ya, Anda terus akan menyosialisasikan deklarasi ini ke berbagai wilayah di Indonesia. Betul. Dan kita kan akhirnya mengambil simbol jagung. Betul, jagung. Maksudnya apa tuh jagung? Jadi jagung ini kan kita tahu jagung itu cepat siklus hidupnya kan. Kita nggak mau demokrasi kita cuma seumur jagung. Dan kita juga nggak mau calon pemimpin kita hanya seumur jagung. Oh gitu. Kita sama-sama tahu bahwa mengurus negara Indonesia ini perlu pikiran yang besar, punya gagasan yang besar, punya pandangan kenegaraan yang besar. Nah, kita nggak mau demokrasi kita hanya seumur jagung. Apa kurang tuh pengalaman 2 tahun sebagai wali kota? Lu agak menganggap remeh gue lihat. Bukan masalah kurang dia kurang pengalaman wali kotanya, Pak ya. Yang jadi masalah memang prosesnya aja, Pak. Prosesnya, karena tentu konstitusi kita idenya adalah untuk membatasi orang-orang yang menurut konstitusi belum layak gitu. Ini gambar lu nih. Di situ ada Melki ya, ada Melki, BMUI, terus ada siapa nih? Gilbran, BEM UGM. Ya, ada saya Paramadina. Kamu dari Paramadina. Paramadina betul, Pak. Oh iya. Ya. Gue tunggu dulu. Paramadina siapa? Oh ya, Henry Satrio. Henry Satrio, Didik Rabini. Yang nggak mau jadi jubir itu. Ya nggak tahu saya itu suka ini, Pak. Suka di ini juga sama beberapa kawan ini. Parmat nih jubirannya, dosen-dosennya. Tapi pas tadi saya lihat dia buat statement, jangan ngasal masukin loh. Berarti Pak Henry Satrio serius ini ngurus negara nih. Dia belum ngurus negara tuh Mas. Belum nggak punya jabatan di negara. Tapi dia jadi jubirnya rakyat Indonesia. Serem gitu. Nah, sekarang mau pindah sedikit. Kontestasi politik dimulai dan ada cacat politik di situ dan ada anak muda di situ juga. Dalam sependek pengamatan saya, anak muda ini itu justru tidak tampil dalam perdebatan-perdebatan yang bisa menjadi forum bagi dia untuk memperlihatkan gue anak presiden tapi gue oke juga loh. Ini lambangnya ini ya. Kan mestinya dipakai tuh kesempatan itu betul, kan. Pak. Itu satu tuh. Terus udah gitu ada juga calon presiden yang kemudian tidak tampil di beberapa tempat yang dia harus tampil. Atau kalau dia tampil, itu pasti ada gaya-gaya gemoynya itu dikeluarin gitu loh. Sementara lo berjuang dalam konteks yang tadi itu, narasi, dinasti politik. Di lapangan nggak kayak gitu, cuy. Apa pendapatnya? Ya tentu kita sangat khawatir ya ketika negara sebesar kita ini, harapan kita yang sebesar ini, tapi selalu dianggap remeh-temeh, terus tidak pernah dipandang serius, Pak ya. Terutama kan sebenarnya elitnya kan. Ini maksudnya ada elit politik yang harusnya sadar bahwa negara ini memang harus dibawa ke arah gagasan gitu. Elit politik ini menurut saya sangat berdosa ketika kembali dibawa perbincangan ini kepada ranah-ranah yang remeh-temeh, Pak. Karena ngurus bangsa ini kita mau menghadapi krisis, kita mau menghadapi banyak hal. Tapi kalau dipandang sangat remeh-temeh kayak gini, harapan anak muda makin kacau, Pak. Terutama tokoh yang tadi Bapak bilang, ya katanya mewakili anak muda itu, Pak ya. Jangan sebut nama, jangan sebut nama. Saya nggak nyebut nama. Kan banyak anak muda, Pak, nyalon itu, Pak. Yang harusnya itu lo nggak boleh sebut Gibran wali kota Solo, nggak boleh. Nggak boleh sebut nama. Kan gue kasih tahu. Ya saya nggak sebut nama, Pak. Alias kalau pendek nggak apa-apa. Pokoknya anak muda. Harusnya ini momentum bagi mereka, bagi dia. Ketika dia mau mengklirkan, saya mau wakil anak muda, ayo dong kita mau lihat idenya apa gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu nih ide si Gibran ini, ide si anak muda ini apa kan? Ini negara ini mau menghadapi apa? Ini ada kasus IKN kemarin, ternyata nggak ada investornya. Ini gimana cara menjawabnya? Apa pandangan dia mengenai itu? Iya, apa pandangan dia tentang itu? Jadi kita juga khawatir. Ada ketua KPK ditangkap. Apa pandangannya dia? Jadi saya ngelihat dia lebih banyak mengklarifikasi tentang ijazah, Pak, dibanding pikiran-pikiran yang nyata gitu. Oh, kok ijazah lagi? Kemarin dia kan di ini, Pak, di... Oh, nggak sama, nggak sama. Nggak beda sama Bapak. Kasihan juga ya. Gitu lah, Pak. Kita khawatir, Mas, anak muda mengeksploitasi suara anak muda untuk menjelaskan dirinya, khawatir gitu. Tapi gini, kalau ini serius nih. Tuh, sebelum ke serius ini, lu nggak ngelihat waktu di
nomor ya, pemberian nomor itu kan keren banget tuh bos, cool tuh bos. Dia bilang, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Apa yang lu tangkap dari pernyataan itu? Ya pasti itu menjelaskan dinasti lah pastinya Pak ya. Hah? Karena dinasti? Karena saya sudah ada di sini kan berarti keluarga Jokowi sudah ada di sini. Oh gitu nangkepnya? Iya, kalau saya nangkepnya gitu ya. Subjektif saya nangkepnya saya sudah ada di sini berarti keluarga Jokowi, keluarga kekuasaan, keluarga oligarki dan seluruh bohir-bohirnya ada di sini. Itu maksudnya mungkin Pak ya. Gua nggak sampai ke situ dulu, tapi nangkepnya Gen Z itu kayak gitu ya ininya. Saya mewakili beberapa Gen Z yang menurut saya sering berdiskusi, berdialog, nangkepnya seperti itu. Nah sekarang ini ada soal gini nih, Sik. Ini serius. Ada satu pendapat yang mengatakan Gen Z itu terbagi dua. Gen Z yang gizi tinggi, proteinnya banyak, maka dia akan berkubang dengan narasi dan gagasan. Karena peradaban Republik ini harus dibangun dengan narasi dan gagasan. Karena tantangan kompleksitas tantangan itu luar biasa dahsyatnya. Tapi kelompok ini kelompok minoritas, bos. Ada Gen Z yang lain, ya, yang mungkin gizinya itu, saya nggak mau sebut gizinya rendah, cuman gizinya happy gitu. Dan ini banyak banget. Dan representasi ini yang kemudian dibidik dengan sikap dan perilaku yang kegemoy-gemoyan atau gemoy gitu loh. Dengan gua dari sini, lu nggak perlu sekolah tinggi, tapi kalau lu anaknya presiden aman. Itu gimana pendapat lu? Saya mungkin yang pertama ya Pak, dalam seluruh kelompok masyarakat itu kan memang kebenaran itu minoritas suaranya. Sultan Syahrir, Soekarno, Hatta, atau mungkin kisah-kisah Nabi ya, itu kan dikit jumlahnya Pak ya. Nabi pasti sedikit. Kalau kebanyakan nabinya terus orang lu siapa? Jadi maksud saya pertama dalam setiap kelompok masyarakat orang yang menyuarakan kebenaran itu memang jumlahnya minoritas. Terus yang kedua soal yang gemoy, terus yang yang masyarakat anak muda yang cuma senang yang happy ini kan sebenarnya mereka itu ini Pak capek melihat dinamika drama elit-elit ini. Drakornya kebanyakan. Apalagi kan waktu sebelum terbentuknya koalisi, Pak. Drakornya kita mau lihat pertemuan gagasan antar partai malah makan-makan gado-gado, makan nasi goreng, bertemu antar ini. Jadi ini terlalu banyak drama di elitnya. Akhirnya anak muda mungkin pembacaan saya akhirnya dia juga terjebak dalam. Kalau lu nggak serius ngapain gue serius sama juga gitu kan? Kayak gitu kan, kalau lu nggak pernah membicarakan negara ini secara serius ya udah kita juga mau nanggepin. Mendingan mager gue. Apalagi gampang banget Pak, makanya kita ini yang tadi menurut orang-orang jumlahnya minoritas ya kita nggak berhenti nyuarain kebenaran. Apa yang strategi intervensi apa yang akan dilakukan oleh Gen Z yang protein tinggi ini untuk ngajak teman-temannya, oke lah lo happy, gue juga kepengen happy. Cuma nih ada masalah strategis yang kita mesti urus supaya kita juga bisa tambah happy gitu. Kami memang sebenarnya selalu mengatakan terutama saya sebagai ketua BEM di kampus pasti selalu berkeliling sama teman-teman mengajak dialog, diskusi. Kita ini akan meneruskan dan kita akan punya pekerjaan, punya keluarga. Ketika teman-teman kita semua ini ketika harapan kita ini dihancurkan dengan rusaknya demokrasi, dengan arah bangsa ini tidak pernah dijelaskan secara clear oleh pemimpin-pemimpin, ini ancaman bagi kita sebagai anak muda. Jadi kita juga berkeliling membuat dialog dan diskusi-diskusi kecil. Selain itu ya tentu kita kalau udah sampai titik seperti sekarang Pak ya, kita ini teman-teman mahasiswa beberapa ini kita udah berkumpul, udah kayaknya udah parah ini gitu. Kayaknya emang udah momennya ini kita harus parah banget nih. Harus perlawanan mungkin sampai ke titik revolusi. Kalau pakai bahasa Solo tuh wiswayahe. Bahasa apa itu Pak? Bahasa Solo, wiswayahe. Orang Sulawesi makanya Pak. Wow. Gua pantesan lu kan. Kalau bahasa Sulawesi sudah saatnya itu apa? Sudah saatnya. Sudah begitu saja. Enggak slang bahasa ini daerahnya dong. Lu Sulawesinya mana lu? Ewako gitu aja. Ewako. Kayak pemain bola aja, ewako. Nah ini menarik nih.
Bosman Mardigu mengatakan mungkin kerjaan jadi wali kota lebih sibuk daripada jadi Menhan. Itu sebabnya pada saat tanggal 23 Desember kemarin itu Gibran batal hadiri uji publik di Universitas Muhammadiyah di kalau nggak salah di Malang ya. Jadi itu yang menyelenggarakan sebenarnya UM Surabaya ya mengenai ini uji publik, hanya Prabowo yang tampil. Apa pendapatmu mengenai ini? Ya ini lah permasalahannya Pak. Ini kemarin ada aturan baru lagi kan, menteri pejabat publik boleh tidak mengundurkan diri sementara dia masuk kontestasi. Enggak, ini poinnya Gibran batal hadiri uji publik. Ya ini jadi permasalahannya gini Pak, dia kayaknya dan kita juga nggak tahu ini alasannya apa ya Pak. Karena kalau di atas tuh yang ngomong tuh si Bosman Mardigu. Ini salah satu kota. Ini. Bosman Mardigu tuh salah satu inilah. Selegram. Ya, betul. Mungkin kerjaan jadi wali kota lebih sibuk daripada jadi Menhan. Iya makanya itu ketika orang berkontestasi ya udah lepas jabatannya maksud saya supaya lu serius kontestasi biar kita ngelihat ide lu. Ini kan mau ngurus negara. Jangan sok sibuk lo. Jangan sok sibuk. Ini kan ada urusan Anda ini mahal loh demokrasi ini. Biaya pemilu ini kan 100 triliun lebih. Terus Anda mau senaknya nggak bisa hadirin. Oh poin lu. Kita mau lihat kita mau lihat calon-calon kita ini tampil bicarakan kebangsaan kita mau ke bawah mana. Belum itu ini ada yang menarik nih. Jokowi terbitkan aturan menteri wali kota maju pilpres tak perlu mundur. Nah ini yang tadi saya omongin Pak. Ya. Sebenarnya kalau aturan itu mengenai menteri-menteri itu ada di putusan Mahkamah Konstitusi juga. Pak. Tapi apalah pendapat lu mengenai ini? Ya tentu kalau ya ini ya Pak ya. Ini kan Jokowi ini selalu ngakal-ngakali Pak dan selalu menerobos. Kita ini sebenarnya kan mahasiswa 9 tahun Pak. Kita 9 tahun di jalan, kita 9 tahun berjuang, turun aksi. Tapi berkali-kali juga tidak didengarkan. Terakhir kemarin kita evaluasi 9 tahun Jokowi, ada 13 tuntutan. 13 tuntutan kita buat kajian yang cukup lengkap sekitar 100 halaman. Kita ke KSP tidak ditanggapin. Jadi menurut kami emang Jokowi ini sudah kacau ini. Dan mungkin ini adalah salah satu produk dari semaunya dia, seenaknya dia aja. Mungkin biar juga terjaga semaunya dia itu diajak lah anaknya kan biar bisa tetap langgeng dinastinya ini. Anaknya iparnya, apalagi anak keduanya, pamannya, cucunya nanti diajak semua nih kayaknya. Hancur lagi, dijual lah kita di Cina di mana kan. Tapi keren juga tuh Vic kalau misalnya lo undang secara khusus gitu. Anak muda ini lo undang gitu kan. Untuk tampil di depan para deklarator. Siap. Muda itu mungkin asik juga. Bagus tuh, nanti kita kupas di situ ya Pak. Lo ngomong deh. Ini deh calon-calon gitu deh. Oh, siap. Nanti saya ngomong ke ini. Ini sekarang. Oke. Ini. Mana? Ini. Nah, coba ngomong. Oh, ini nih, ngomong nih. Oke. Lu serius lo, jangan ketawa-ketawa. Siap. Jadi kepada calon presiden, tapi gini Pak, sebelum saya ngomongin Pak, ini yang jadi permasalahan kita kan tidak mau ini masuk ke dalam kontestasi ini udah bermasalah ini Pak. Makanya lu uji. Kan lu bisa sampaikan gagasan lu. Oke, siap. Oke, kepada calon presiden dan calon wakil presiden, terutama yang katanya mewakili anak muda, kami mengajak 3 paslon itu untuk diuji oleh para deklarator Sumpah Pemuda 2.0 agar kita tahu apa ide dan narasi arahnya menuju masa depan. Pemuda jumlahnya banyak, jumlahnya mayoritas, harapan ada di tangan anak muda. Kalau itu tidak dijurubicarai dan kita tidak tahu idenya, itu ancaman bagi kita bernegara dan berkebangsaan. Mantap. Harus gitu, harus bicara gitu. Kalau nanti kita ajak lah ya. Iya. Betul. Kita uji aja bahwa nanti kita milih peluang. Enggak kan urusan adil, kita uji dulu gitu kan. Tapi saya juga kadang-kadang gini Pak ya, bingung ya sama saya ini nggak tahu mungkin kenaifan saya sebagai mahasiswa ya. Tapi kasihan juga sama politisi yang seolah-olah ini ada harapan gitu loh. Padahal jelas-jelas pintu masuk gerbang menuju pemilu aja udah diobrak-abrik kayak gini. Iya. Tapi kok seolah-olah ini bakal ada jujur, bakal adil, bakal apa gitu. Padahal sudah jelas-jelas sudah diintervensi gitu loh. Ini anggap aja gue partner lah. Gue nggak bilang orang senior. Satu, tidak ada harapan yang bisa direbut tanpa optimisme. Lu pikir dulu ngelawan penjajah yang cuma modal bambu runcing dan kita tahu kita pasti kalah. Terus udah deh, ngapain sih tidur aja dulu. Tunggu dia tua-tua dulu, lemah dulu, kan nggak gitu.
Nah, harapan itu hanya bisa dijemput oleh optimisme. Satu itu kan. Lu kan tadi bilang, kekuatan orang-orang yang sedikit tapi membangun kejujuran dengan Spartan dan resistensi, itu yang akan membuat perubahan itu terjadi. Jadi turun tingkat praksis, tadi kan ngomong harapan. Perubahan itu akan terjadi kalau ada anak-anak muda yang bergerak. Kalau kagak ada lu cuy, kagak ada Indonesia. Mari kita konfirmasi. Sejarah Indonesia mengatakan 1928 nggak akan ada proklamasi tanpa Sumpah Pemuda. Iya, betul. Nah, lu 17 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Sebelum proklamasi itu. Nggak akan ada reformasi kalau cuma krisis keuangan, anak mudanya nggak bergerak. Betul. Nggak akan ada Indonesia yang dahsyat kalau lu hari ini tidak bicara atas pelanggaran inkonstitusional yang paling nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Keluarga. Nggak akan ada. Jadi lu tuh sumber energi, bos, bagi pergerakan. Siap, Pak. Jadi kau nggak punya pilihan, kau harus bergerak dan harus menyatakan apa yang ingin. Karena anak muda itu ya sumber inspirasi dan gerakan. Betul. Lu mau ngandelin orang-orang tua ini nih. Nih, yang ini nih. Ini kan nggak bisa, bos. Menurut saya udah gendut. Tapi lu juga ya agak gemoy dikit ya. Nah, itu. Jadi yang kedua itu. Terus yang ketiga sih sebenarnya lokomotif itu memang perlu ada di depan untuk narik gerbong, bos. Betul, Pak. Nah, lu tuh lokomotifnya, bos. Lokomotif, bos. Anda adalah, kalau pakai bahasa LBH dulu, lokomotif demokrasi yang sesungguhnya. Betul. The original locomotive of demokrasi itu ada. Keren banget gua kayaknya. Tapi memang kita itu, Pak, kita deklarasi juga tujuannya ke sana. Jadi kita juga pakai strategi jagung misalnya gitu. Kita emang mau kalau bahasa kita juga ya mungkin ya lokomotif perlawanan mungkin, Pak. Karena menurut kami demokrasi ini sudah sekacau ini dan ancaman. Jadi kita mau mengajak seluruh mahasiswa juga, Pak. Seluruh mahasiswa termasuk akademisi. Kemarin kita udah beberapa ketemu dengan tokoh-tokoh akademisi untuk bersama-sama bareng-bareng. Ini nggak bener ini. Kejadian ini udah parah ini, kacau ini harus ditegakkan. Kalau perlu sampai kepada ruang-ruang revolusi gitu. Revolusi pemikiran, revolusi agresif yang untuk mempersoalkan jauh lebih tajam apa yang diinginkan. Nah, ini yang jadi menarik nih. Anak-anak muda merumuskan gagasan-gagasan, persoalan-persoalan, membuat narasi itu. Dan ini kan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda. Tapi kemudian itu tidak digubris. Nah, apa pesan lu, bukan hanya pada mahasiswa, tapi seluruh masyarakat dan anak muda yang lain? Ini gua yang wakilnya anak muda dari representasi mahasiswa yang udah bikin begitu banyak gagasan, tidak didengar. Terus apa pesan lu kepada dia? Apa lu mau masih memilih representasi dari orang-orang yang tak pernah mau mendengar kalangan anak muda itu? Jadi mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada anak-anak muda di luar sana, saya mewakili anak muda representasi mahasiswa. Saya mau ingin mengatakan bahwa krisis di depan, krisis pada masa depan kita ini banyak. Krisis iklim, krisis ekonomi, krisis politik, krisis geopolitik. Ada banyak tanggung jawab dan kita komitmen terhadap demokrasi. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jangan sampai kita memilih atau menjadikan sirkulasi elit ini dan membagikan kekuasaan itu kepada orang yang menghancurkan masa depan kita, menghancurkan masa depan demokrasi kita. Jangan sampai kita memilih karena seolah-olah dia sangat muda, sok-sok muda, sukanya joget-joget, akhirnya kita milih dia. Jangan sampai kita terjebak dalam paradigma remeh-temeh sehingga harapan dan masa depan bangsa kita ini terciderai dan jauh dari cita-cita pendirian bangsa ini. Jadi saya mengajak agar jangan sampai harapan ini rusak. Karena ini teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia menentukan. Anak muda ini punya harapan. Kita mau ada Indonesia Emas, ada bonus demografi. Kalau ini tidak benar kita memilih pemimpinnya, bahaya bagi kita. Cuman yang joget-joget itu yang tua, bukan yang muda. Biar itu maksudnya biar kelihatan muda, akhirnya joget-joget, Pak. Dia memudah-mudahkan diri ya. Takutnya kan dia kan joget-joget, waduh. Dia nggak tahu setelah itu asam urat kabur. Bahaya, Pak. Teman-teman, hari ini Sobat Afik datang dari BEM Parmadina untuk menyebarkan gagasan
bahwa anak muda itu terus harus menghidupkan harapan. Dia adalah baranya demokrasi. Mudah-mudahan ini mewaraskan kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.